Sejak awal masa kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo tak pernah lepas dari bayang-bayang tudingan miring. Setiap langkahnya selalu diawasi, setiap kebijakan yang diambil kerap menuai pro dan kontra. Tak hanya soal kepemimpinan, kehidupan pribadi Jokowi pun kerap menjadi sorotan publik. Banyak pihak yang mencoba mengungkap sisi-sisi tersembunyi dari sosok presiden yang dikenal sederhana ini, seolah ada misteri yang belum terpecahkan di balik popularitasnya. Salah satu yang paling santer adalah rumor mengenai keaslian ijazah pendidikannya. Isu ini, yang kembali mencuat di tahun 2025, menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Berbagai media, baik nasional maupun internasional, turut mengangkat isu ini, membuatnya semakin viral dan menimbulkan spekulasi di berbagai kalangan. Tak sedikit yang mempertanyakan, mengapa isu lama ini kembali diangkat ke permukaan, dan siapa pihak-pihak yang diuntungkan dari polemik ini. Publik pun terbelah, antara yang percaya dan yang menuntut klarifikasi. Di media sosial, perdebatan semakin panas, dengan berbagai argumen dan bukti yang saling dipertentangkan. Pertanyaannya, mengapa isu ijazah ini begitu penting? Apakah sekadar soal dokumen, atau ada makna yang lebih dalam di baliknya? Ijazah, lebih dari sekadar selembar kertas, adalah bukti otentik atas perjalanan akademis seseorang. Ia merepresentasikan dedikasi, kerja keras, dan pencapaian intelektual. Bagi banyak orang, ijazah adalah simbol kepercayaan diri dan validasi atas usaha bertahun-tahun. Dalam konteks pejabat publik, keaslian ijazah menjadi tolok ukur integritas dan kejujuran. Bagi seorang pemimpin, ijazah menjadi simbol kredibilitas dan kapabilitas dalam memimpin. Publik tentu berhak mempertanyakan dan mendapatkan kejelasan atas keabsahannya. Kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya sangat dipengaruhi oleh transparansi dan kejujuran dalam hal-hal mendasar seperti ini. Jika ada keraguan, maka wajar jika publik menuntut penjelasan yang gamblang. Namun, di balik tuntutan akan transparansi, muncul pula pertanyaan tentang privasi dan presiden hukum. Apakah setiap pemimpin wajib membuka seluruh data pribadinya kepada publik? Atau ada batasan tertentu yang harus dihormati demi menjaga hak asasi dan keamanan pribadi seorang pejabat negara? Di mana batas antara hak publik dan ruang privat seorang pejabat negara? Kasus ijazah Jokowi menjadi preseden penting dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan krusial ini. Polemik ini bukan hanya soal dokumen, tapi juga tentang bagaimana bangsa ini memandang transparansi, kepercayaan, dan perlindungan hak individu di era keterbukaan informasi. Pada tanggal 30 April 2025, Presiden Jokowi mengambil langkah tak terduga yang langsung menjadi sorotan publik dan media nasional. Keputusan ini menandai babak baru dalam polemik yang telah lama bergulir mengenai keaslian dokumen pendidikan miliknya. Melalui kuasa hukumnya, Yakub Hasibuan, Presiden Jokowi secara resmi memperlihatkan salinan ijazah SD, SMP, SMA, hingga UJM kepada penyidik Polda Metro Jaya. Langkah ini dilakukan di hadapan aparat penegak hukum, seolah ingin menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki apapun yang perlu disembunyikan terkait riwayat pendidikannya. Aksi ini merupakan bagian dari laporan resmi terhadap 5 individu yang diduga telah melakukan pencemaran nama baik melalui tuduhan palsu. Dengan menyerahkan dokumen-dokumen tersebut, Jokowi dan tim hukumnya berharap dapat membungkam isu yang selama ini beredar di masyarakat. Namun di hari yang sama, suasana berbeda justru terjadi di Pengadilan Negeri Surakarta. Di sana, publik menantikan kelanjutan drama hukum yang tak kalah menarik. Tim hukum Jokowi, kali ini diwakili oleh IB Irfan, secara tegas menolak untuk menunjukkan ijazah yang sama dalam sidang mediasi kasus gugatan perdata. Penolakan ini menimbulkan tanda tanya di kalangan pengamat hukum dan masyarakat. Alasannya, menurut tim hukum, penggugat Muhammad Taufik dianggap tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk meminta dokumen tersebut. Selain itu, mereka menegaskan bahwa Presiden Jokowi tetap berhak atas privasi data pribadinya, meski menjabat sebagai pejabat publik.
Dua aksi yang bertolak belakang ini sontak memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat. Banyak yang bertanya-tanya, apa sebenarnya strategi di balik langkah Jokowi dan tim hukumnya? Mengapa Jokowi memilih untuk membuka dokumen di hadapan polisi, namun menutupnya di pengadilan? Apakah ada pertimbangan hukum tertentu, atau justru motif tersembunyi di balik strategi yang tampak kontradiktif ini? Publik pun semakin penasaran dan menunggu penjelasan lebih lanjut. Langkah Jokowi ini bukan hanya soal dokumen, tapi juga tentang transparansi, kepercayaan, dan bagaimana hukum dijalankan di negeri ini. Dalam sebuah pernyataan resmi yang dinantikan banyak pihak, Presiden Jokowi akhirnya angkat bicara di hadapan publik. Pernyataan ini menjadi sorotan utama di berbagai media nasional, karena masyarakat telah lama menunggu klarifikasi langsung dari Presiden terkait isu yang berkembang. Ia menegaskan bahwa langkah hukum yang diambilnya bukanlah untuk membungkam kritik atau membatasi kebebasan berpendapat, melainkan untuk meluruskan informasi yang salah dan menyesatkan. Jokowi menekankan pentingnya menjaga ruang demokrasi, namun juga menuntut tanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada publik. Isu ijazah palsu menurutnya telah merugikan nama baiknya secara pribadi dan juga institusi kepresidenan. Tuduhan tersebut menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat, memicu perdebatan luas, dan bahkan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Jokowi mengaku telah bersabar menghadapi isu ini selama bertahun-tahun, meski tekanan dan spekulasi terus bermunculan. Ia berharap isu ini akan mereda dengan sendirinya seiring waktu. Namun, tudingan yang terus bergulir, bahkan hingga akhir masa jabatannya, membuatnya merasa perlu mengambil tindakan tegas demi menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat. Jokowi juga menyadari bahwa diam bukan lagi pilihan yang bijak. Laporan ke Polda Metro Jaya, menurutnya, adalah bentuk penegakan hukum dan pembelaan atas haknya sebagai warga negara yang merasa dirugikan. Ia menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum, termasuk Presiden. Jokowi berharap proses hukum dapat berjalan adil, transparan, dan tidak berpihak, sehingga kebenaran dapat terungkap di hadapan publik. Namun di sisi lain, penolakan menunjukkan ijazah di pengadilan memunculkan pertanyaan baru tentang strategi hukum yang dipilih Jokowi. Banyak pihak kini menyoroti langkah ini, mempertanyakan alasan di balik keputusan tersebut, dan menunggu perkembangan selanjutnya dari proses hukum yang sedang berjalan. Di kubu lawan, 5 individu yang dilaporkan Jokowi tak tinggal diam. Roy Suryo, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus pakar telematika, menjadi salah satu yang paling vokal. Ia bersama Rismon Sianipar, Dr. Tifa, Egy Sujana, dan Kurniari Royani, siap menghadapi proses hukum dan membongkar apa yang mereka sebut sebagai kebenaran. Mereka bersikukuh bahwa apa yang mereka lakukan bukanlah pencemaran nama baik, melainkan bentuk pengawasan publik terhadap pemimpin negara. Menurut mereka, publik berhak mengetahui rekam jejak pendidikan Jokowi, termasuk keabsahan ijazahnya. Para terlapor juga menuding Jokowi menggunakan instrumen hukum untuk membungkam kritik. Mereka menilai langkah Jokowi melaporkan mereka ke polisi sebagai bentuk intimidasi dan upaya membatasi kebebasan berpendapat. Pertarungan narasi antara Jokowi dan mereka yang dilaporkannya semakin memanas. Di tengah pusaran konflik, Muhammad Taufik, penggugat perdata di Pengadilan Negeri Surakarta, muncul dengan argumen yang tak kalah kuat. Ia menekankan pentingnya transparansi bagi seorang pejabat publik, termasuk riwayat pendidikannya. Menurutnya, Jokowi memiliki rekam jejak panjang sebagai wali kota, gubernur, hingga presiden. Sepanjang karier politiknya, Jokowi selalu dituntut untuk terbuka dan akuntabel kepada publik. Taufik berpendapat bahwa publik berhak mengetahui latar belakang pendidikan Jokowi sebagai bahan pertimbangan dalam menilai kapasitas dan kapabilitasnya sebagai pemimpin. Ia menilai penolakan tim hukum Jokowi menunjukkan ijazah di pengadilan adalah bentuk penghinaan terhadap proses hukum dan hak publik.